Hai Beauties, setuju nggak sih kalau ngegunain skincare itu penting banget dilakuin? Iya, karena skincare bisa mencegah terjadinya masalah-masalah kulit. Misalnya jerawat, komedo, kulit kering, kemerahan, dan juga keriput. Saking banyaknya orang yang mulai concern sama hal ini, rasanya makin banyak juga macam-macam merek dan ingredients yang dijual di pasaran. Tapi masalahnya banyak ingredients yang punya fungsi mirip-mirip satu sama lain. Akhirnya banyak orang yang sembarangan campur adukin satu ingredients dengan ingredients lainnya. Padahal belum tentu semua ingredients itu bisa dipakai secara bersamaan loh Beauties. Salah-salah wajahmu malah menjadi breakout. Buat yang belum tahu apa aja ingredients skincare yang nggak bisa digabung, yuk tonton video ini. Dua ingredients ini emang udah terkenal banget di kalangan penyuka skincare. Soalnya vitamin C dan AHA BHA punya fungsi yang bagus buat kulit. Jika dipakai secara rutin, kedua ingredients ini bisa membuat kulit lebih cerah dan noda-noda hitam berkurang. Sayangnya, kedua produk ini nggak direkomendasikan untuk dipakai bersamaan. Sebab AHA BHA bisa mengubah pH dalam vitamin C. Hasilnya, fungsi skincare menjadi tidak efektif. Hal ini disampaikan oleh Dr. Shane House dalam dermstore.com. Jika kamu mau menggunakan keduanya, sebaiknya diselingi ya. Misalnya vitamin C di pagi hari dan AHA BHA di malam hari. AHA BHA itu sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti glycolic, salicylic, dan lactic acid. Jadi terkadang di dalam kemasan skincare tidak tertulis secara jelas kalau produk itu mengandung AHA BHA. Nah, makanya Beauties, penting juga buat kamu teliti ketika membaca ingredients. Selanjutnya, produk kedua yang nggak boleh kamu mix adalah retinol dan AHA BHA. Pasti kamu udah sering dengar kalau AHA BHA punya fungsi sebagai eksfoliator. Nah, retinol juga punya fungsi yang agak mirip, yaitu sebagai peeling agent. Gunanya untuk menyingkirkan sel kulit mati. Kata Dr. Yu dalam dermstore.com, kita nggak perlu memakai ingredient skincare yang punya fungsi sama di kulit wajah. Apalagi karena keduanya bisa menyingkirkan sel kulit mati. Nanti kulitmu bisa menjadi kering, iritasi, dan berakhir dengan rusaknya barrier kulit. Selain itu, mengkombinasikan dua ingredients ini juga bisa membuat kulit lebih sensitif dengan matahari. Artinya, kulitmu jadi lebih mudah rusak karena terbakar sinar UV. Kalau kamu masih ingin pakai dua ingredients ini, sebaiknya gunakan produk ini berseling per hari atau per minggu ya, Beauties. Masih seputar produk yang bisa bikin kering dan iritasi, vitamin C dan retinol seharusnya jangan digabung bersamaan. Emang sih, dua ingredients ini punya efek yang ampuh banget buat mencegah tanda-tanda penuaan. Apalagi kalau umur kamu udah di atas 25 tahun. Tapi bukan berarti kamu harus pakainya di waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan bahan yang sangat aktif. Makanya sangat bagus buat pakai vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari. Pemakaian vitamin C lebih baik di pagi hari karena antioksidan yang terbentuk darinya memiliki fungsi sebagai pelindung dari polusi, menurut Refinery29.com. Sedangkan retinol lebih baik digunakan saat malam hari karena molekulnya tidak stabil jika terkena sinar UV. Penyebabnya karena materialnya merupakan turunan dari vitamin A yang tidak bisa bertahan jika terkena sinar matahari. Oleh karena itu, pemakaian di pagi hari membuatnya kurang efektif, kata Joshua Zeicher, seorang dermatologis dari New York dalam wellandgood.com. Walaupun semua jenis kulit rata-rata cocok menggunakan niacinamide, ternyata tidak jika mencampur niacinamide dengan AHA BHA. Ya, keduanya punya fungsi untuk meningkatkan tekstur kulit, pigmentasi, menyembuhkan jerawat, dan mengurangi tanda penuaan. Tapi ketika dicampur, kulitmu bisa menjadi kemerahan. Penyebabnya karena acid biasanya punya pH yang rendah seperti 3-4 dan niacinamide punya pH yang tinggi di 5-7. Jika keduanya digabungkan, pH acid akan meningkat. Akhirnya ingredients ini menjadi kurang efektif. Sebelum lanjut ke gabungan ingredients lainnya, jangan lupa ya untuk kamu klik like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Sama ketika dimix dengan AHA BHA, ternyata niacinamide dan vitamin C tidak cocok jika dikombinasikan. Manfaat baik dari vitamin C bisa dibatalkan jika mencampurnya dengan niacinamide. Bahkan bisa memperburuk keadaan kulitmu menjadi lebih merah dan breakout. Menurut Dr. March Bain dalam InStyle, keduanya juga tidak bisa dipakai secara layer kecuali pengaplikasiannya diberikan jeda sekurang-kurangnya 10 menit per serum. Padahal jika dipakai masing-masing, bagus banget loh buat atasi bekas jerawat dan kemerahan di kulit. Kamu bisa rasakan manfaatnya dalam pemakaian per ingredient sendiri ya, Beauties. Dua bahan ini, benzoyl peroxide dan retinol atau tretinoin, juga bisa menonaktifkan masing-masing fungsi, kata Frederick Brand, seorang dermatologis di New York City dan Miami dalam Allure. Tapi ketidakefektifan ini hanya terjadi jika kamu mencampurnya dalam satu botol. Jika kamu menggunakannya secara layer, kedua ingredients ini masih bisa berfungsi dengan baik, kata Dr. Lotscher dalam wawancaranya di InStyle. Tapi kalau emang wajahmu itu sangat sensitif dan kamu ingin meminimalisir kemungkinan ingredients ini bersinggungan, lebih baik benar-benar pisah waktu pemakaiannya. Atau bisa juga menggunakan produk benzoyl peroxide yang di wash off seperti sabun cuci muka dan menggunakan serum berkandungan retinol atau tretinoin di atasnya.
Jika dipakai masing-masing, kandungan-kandungan di dalam AHA BHA ini punya manfaat yang sangat efektif untuk memperbaiki tekstur kulit. Sayangnya, jika dipakai bersamaan justru bisa membuat kulit wajah menjadi dehidrasi dan iritasi, kecuali memang ada produk skincare yang di dalamnya udah ada AHA BHA sekaligus. Tentu hal itu aman digunakan karena presentasenya sudah diperhitungkan oleh perusahaan skincare-nya. Nih dia juga mau ingetin, penggunaan exfoliating acid ini harus dilanjutin dengan hydrating toner dan pelembab ya, agar wajahmu tidak menjadi kering. Jangan lupa juga buat pakai sunscreen jika kamu menggunakannya di pagi hari, sebab exfoliating acid bisa membuat kulit lebih rentan rusak karena sinar ultraviolet. Nah itu dia 7 poin mengenai ingredients yang nggak boleh dicampur. Kamu ada pengalaman nggak ngecampur ingredients tadi? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Nida pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!